Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur pemirsa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali berkumpul dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Berkesempatan kali ini pemirsa kita akan mengangkat tema yang sangat dekat sekali dengan keseharian kita, yaitu mendapatkan kebahagiaan hakiki. Bagaimana meraihnya atau bagaimana meraih kebahagiaan hakiki? Karena seringkali pemirsa ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan namun sulit sekali kita mendapatkan kebahagiaan. Alhamdulillah pemirsa telah hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita semuanya. Ada Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Abdul Syukur. Insya Allah di segmen pertama ini Ustadz Abdul Syukur akan menyampaikan tentang sudah mendapatkan nikmat, namun mengapa kita sulit sekali untuk mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Miftahul Jannah, Jalan Menteng Utama Timur, Cakung, Jakarta Timur. Inilah Damai Indonesiaku. Kami persilakan Ustaz Abdul Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fadil Ustadzuna Dr. Fahmi Salim mata'anallah bituli hayatihi. Bang Muhammad Sofyan, ikhwatal iman, pecinta damai Indonesiaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang bahagia dan insya Allah yang menyaksikan acara ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang hadir di majelis ini datang ke Miftahul Jannah, mau dikasih kuncinya surga. Masya Allah, insya Allah kita semua dapat kuncinya, lalu bahagia Allah karuniakan kepada kita. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan mulainya dari mana? Mulai dari hati. Orang bahagia diberi perasaan senang, orang bahagia diberi perasaan tenang. Adapun unsur-unsur yang bisa memenuhi kebahagiaan
relatif. Ada kalanya orang mendapatkan kebahagiaan karena dia mendapatkan nikmat harta. Ada kalanya karena dia diberi ilmu. Ada kalanya dia mendapatkan posisi jabatan. Ada kalanya ia mendapatkan popularitas. Tapi itu bukan sumber utama dan bukan segala-galanya. Karena pada akhirnya ada orang harta berlimpah tapi dia belum bahagia. Jabatan sudah tinggi tapi dia juga belum merasakan bahagia. Popularitas menjulang tapi dia belum juga bahagia. Mengapa? Menunjukkan bahwa bukan terletak pada hal-hal yang material saja sebagai letak kebahagiaan, tapi lebih bahwa bagaimana hati yang menerima apa yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tidak tidur di atas tempat tidur yang empuk, tapi dia masih bisa memejamkan mata. Sementara sebagian orang mau tidur saja harus cari obat dulu, obat tidur namanya. Tapi sebagian kita sudah ambil tempat posisi di pojok, selonjoran, kena kipas angin, nggak lama langsung sudah masuk dalam dunia lain. Itu pelor namanya, nempel langsung molor. Bahagia dia, sederhana kok bahagia itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Betul memang ada orang saya belum punya apa-apa, apakah saya nggak bahagia karena nggak punya harta? Ya, tapi tidak sedikit orang yang tidak berlebih harta pun bisa merasakan kebahagiaan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Ketika hati kita telah diberikan ketenangan oleh Allah dan insya Allah diberikan rasa bahagia, dipenuhilah 3 hal ini. Rasulullah SAW mengingatkan siapa yang pagi hari dia diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aminan fi sirbihi, lingkungannya, situasinya, keadaannya aman. Dia tidak berhadapan dengan musuh, dia dalam keadaan dibuat tenang. Pagi-pagi bisa berangkat ke masjid dengan perasaan aman, ketemu dengan keluarga dengan rasa bahagia, dia bisa beraktivitas, dia bisa berkreasi, dia bisa bekerja, dia bisa menorehkan prestasi dalam kehidupannya. Aminan fi sirbihi, maka dia adalah orang yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua Rasulullah SAW sebutkan mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Makanya alhamdulillah bangun tidur dia langsung mengingat Allah. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bidzikrihi. Dia bersyukur kepada Allah, bangun tidur matanya bisa menatap, jemarinya mulai bisa bergerak, kakinya bisa melangkah, sehat. Orang yang dikaruniai kesehatan oleh Allah itulah diantara rasa bahagia yang diberi oleh Allah. Lalu yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, pada hari itu ia diberikan makanan. Tugas kita bukan mengumpulkan esok, lusa, bulan depan, tahun depan, bukan menumpuk-numpuk sebanyak-banyaknya. Tapi apa yang menjadi rezeki kita adalah apa yang hari ini Allah karuniakan dan bisa masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita itulah apa yang Allah karuniakan kepada kita. Maka orang-orang beriman itu dia berpikir bahwa bukan harus menumpuk-numpuk sebanyak-banyaknya. Iya, menyiapkan untuk hari esok memang baik. Tapi apa yang diberi oleh Allah pada hari itu, itulah karunia dari Allah. Maka Rasulullah mengatakan faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang diberi rasa aman, siapa yang dikaruniai sehat, siapa yang dia ada makanan untuknya pada hari itu, maka sesungguhnya seolah dunia diberikan oleh Allah untuknya. Maka bahagia sekali lagi bukan terletak pada materi, tapi bahagia bagaimana hati merasakan, menyikapi dan dia menjalankan apa yang dikaruniai untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Masya Allah, luar biasa sekali. Jazakumullah Ustadz Abdul Syukur yang telah memberikan tausiahnya tentang bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan. Tadi setelah disampaikan ada 3 poin bahwa itu juga disampaikan dalam hadis, diantaranya adalah ketika pagi kita diberikan situasi yang aman, diberikan hati yang nyaman. Lalu pemirsa, pertanyaannya bagaimana kita menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, karena hakikatnya adalah goal kita atau tujuan akhir kita yaitu akhirat. Nah, nanti Ustadz Fahmi Salim insya Allah akan menyampaikan di segmen kedua pemirsa. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku dan kita tadi sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Syukur yang mana menjelaskan tentang kenikmatan di dunia ini bukan hanya materi, namun insya Allah kesehatan yang diberikan pada pagi ketika kita mulai beraktivitas adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa sekali ketika kita diberikan kenikmatan, yaitu tentang kesehatan. Nah, pemirsa, di segmen kedua ini insya Allah Ustadz Fahmi Salim akan memberikan tausiah tentang menciptakan bahagia di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita menyeimbangkan antara kebahagiaan dunia dan juga di akhirat meskipun akhir tujuan hidup kita yaitu di akhirat. Insya Allah nanti akan dijelaskan lebih dalam atau lebih luas bersama Ustadz Fahmi Salim. Kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jami Miftahul Jannah, seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada, dan yang kita hormati, kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Syukur, yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita sudah dijelaskan tentang bagaimana cara kita mendapatkan bahagia. Konsep bahagia itu simple, kata guru kita tadi. Orang duduk bisa beribadah, pagi bangun sehat badannya, kemudian dicukupi makanannya, keperluan hidupnya satu hari itu sudah mendatangkan kebahagiaan. Pertanyaannya, apakah cukup bahagia di dunia saja? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 200-201 tadi yang dibacakan oleh qari kita, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang selalu meminta kepada Allah, ya Rabb, Tuhan kami, beri kami karunia, beri kami kebahagiaan di dunia. Allah enggak menyebut ya, atina fid dunya. Jadi orang ini berdoa kepada Allah hanya minta dunia. Tapi Allah membalas perkataan itu, doa yang seperti itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia di akhirat enggak dapat apa-apa. Enggak dapat bagiannya, enggak dapat kebahagiaannya. Nauzubillah min zalik. Makanya Allah memberikan tuntunan kepada kita. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini konsep kebahagiaan yang komprehensif, konsep kebahagiaan yang utuh, lengkap dari dunia sampai ini yang disebut dengan kebaikan hasanah fid dunya. Hidup di dunia kita meraih kebaikan-kebaikan, dan di akhirat kita juga mendapatkan kebaikan dengan surga jannatun naim, dilengkapi lagi dengan apa? Wa qina adzabannar. Kita diselamatkan, dijaga oleh Allah dari siksa api neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau
menyampaikan ada 3 unsur seorang itu untuk menciptakan kebahagiaan dalam dirinya. Untuk dapat bahagia dunia akhirat kita perlu ada 3 hal ini. Yang pertama, idza an'ama alaihi syakar. Kalau kita dapat nikmat, kita mesti bahagia, itu enak. Insya Allah. Wa idza btuliya sabara. Kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah, dengan penyakit, dengan macam-macam bala, wabah, bencana, musibah, bencana alam, semuanya kita hadapi dengan sabar. Insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kita harus menjaga nikmat Allah itu dengan rasa syukur biar bahagia. Kalau kita dapat ujian musibah, kita bersabar untuk menghadapi segala macam ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada lagi seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri, menyebut ada 3 macam kebahagiaan minimal menurut beliau. Ya, menurut siapa? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini bentuk kebahagiaan yang nyata, yang real aja katanya. Yang pertama apa? Saya bahagia kalau saya punya akhun thiqatun fillah. Saudara yang saya percaya, yang saya berikan kepercayaan, saudara saya itu, teman saya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kebaikan buat saya. Kalau dia lihat saya ini menyimpang, dia luruskan. Kalau dia lihat saya benar, istiqomah, maka dia dorong dan beri motivasi untuk terus istiqomah. Amin. Ya Rabbal. Pengen gak punya teman yang baik begini? Insya. Bukan pengen bukan cuma teman yang kalau kita dapat nikmat datang dah tuh rame-rame. Ya, pengen apa? Pengen ditraktir. Bukan begitu teman yang bagus. Teman yang bagus kalau melihat kita ini menyimpang dari jalan Allah, dia buru-buru ambil tangan kita. Ingetin kita supaya kita tidak keluar dari rel, dari jalurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk ketaatan, teman yang baik itu akan selalu memberikan kita motivasi untuk beribadah kepada Allah. 2, apa? Kebahagiaan yang kedua kata Imam Sufyan Ats-Tsauri itu adalah rizki yang halal. Rizki yang banyak, yang berkah, yang halal. Yang mana dengan rizki itu, ya Allah berikan kepada kita, laisat lillahi fillahi alayya tabi'atun, walaisat li ayyi makhluqin alayya minnatun. Ketika rizki itu, meskipun Allah kasih kita rizki, tapi kita dibimbing oleh Allah untuk memanfaatkan rizki itu dengan sebaik-baiknya, nanti pertanggungjawabannya di akhirat dengan rizki itu kita apa? Ringan hisapnya. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rizki yang halal ini mudah-mudahan bisa mengantar kita untuk apa? Tidak dihisap terlalu lama dan berat nanti di akhirat. Yang penting cukup, betul. Cukup mau beli makan, cukup. Kalau anak mau sekolah, cukup, betul. Kalau mau umroh haji, cukup aja udah. Insya Allah. Yang ketiga itu apa? Nanti kita lanjutkan karena waktunya udah habis. Ya, baik, syukran jazakumullah Ustadz Fahmi Salim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Ternyata simpel sekali pemirsa. Ketika kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, itu adalah ketika kita bisa merasakan syukur. Kemudian ketika kita mendapatkan ujian, kita bisa bersabar. Nah, saya yakin ini pengaplikasiannya sangat sulit dan prakteknya ini sangat sulit bagaimana kita bersyukur. Kalau bersyukur mungkin kita gampang, namun bagaimana kita bersabar mendapatkan ujian. Nah, ini nanti akan menjadikan diskusi kita di segmen berikut. Nanti insya Allah guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, para pemirsa bisa menyiapkan pertanyaannya. Dan pemirsa tetaplah di Damai Indonesiaku, kita akan kembali usai jeda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik sekali pada siang hari ini, yaitu meraih kebahagiaan yang hakiki. Di segmen ini pemirsa kami ajak Anda untuk
berdiskusi. Ada dua Ustadz kita yang insya Allah akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti disampaikan. Yang pertama kami persilakan ada Pak Sudirman yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Abdul Syukur Ustadz ya. Silakan Pak Sudirman. Boleh sambil berdiri Pak Sudirman? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Saya Sudirman. Saya ingin menanyakan bagaimana langkah-langkah menuju kebahagiaan yang hakiki yang diridhoi Allah dunia dan akhirat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman terima kasih. Keridhaan Allah ini sangat ingin sekali pasti kita semua untuk meraihnya Ustaz. Silakan Ustaz Abdul Syukur. Baik, terima kasih Pak Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan bahagia selalu. Orang bahagia itu biasanya dimulai dengan senyum ya. Kalau orang senyum insya Allah bahagia. Tapi kalau menangis bisa jadi bahagia, bisa jadi dalam keadaan duka. Baik, bagaimana kita meraih kebahagiaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Satu, tentu dengan ketaatan kepada Allah yang disebut beriman. Ini kunci bagaimanapun. Kita harus menyadari dan meyakini apa yang kita nikmati hari ini adalah karunia Allah. Kita bekerja mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, tapi yang menjadikan kita berhasil sesungguhnya adalah Allah. Kita menjaga kesehatan lalu kita menjadi sehat, Allah lah yang menyehatkan kita. Maka ada harapan, orang yang sakit pun ada harapan bisa kembali sehat karena ada Dia yang maha menyehatkan. Keadaan kita bisa berubah, orang yang mengalami kegagalan, orang yang mengalami kerugian, pada akhirnya bisa diganti oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha, hari itu bisa dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah pertama untuk meraih bahagia harus dengan keimanan. Dan kita harus selalu bersama dengan Allah, itulah yang disebut dengan zikrullah. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bila telah ditunaikan salat, bertebaranlah di muka bumi Allah, cari karunia anugerah Allah dan tetaplah banyak-banyak berzikir kepadanya agar kita meraih kebahagiaan. Orang yang salat saja disuruh terus mengingat Allah, selesai salat terus bersama dengan Allah, karena itu adalah kunci kebahagiaan. Lalu orang yang bahagia supaya mendapatkan ridha Allah itu apa? Kebahagiaannya kalau bisa bukan hanya untuk dirinya sendiri. Kalau sudah bahagia, ajak dong orang lain bahagia juga. Contoh sederhana, Nabi ngajarin yang sederhana loh ya. Ibu-ibu pernah masak ya, masak sayur. Itu baunya bisa kemana-mana kan. Itu Nabi bilang apa? Banyakin kuahnya, banyakin airnya untuk apa? Tetanggamu punya hak penciuman. Artinya kalau kau bahagia, ajaklah orang lain juga untuk bahagia. Maka hendaklah kita apa? Mencari ridha Allah itu bukan untuk kenikmatan sendiri. Boleh jadi di balik kebahagiaan, kenikmatan yang dikaruniai oleh Allah itu ada jalan bagi orang lain untuk merasakan kebahagiaan yang sama. Kalau kita punya pakaian, mungkin ada orang lain yang membutuhkan pakaian, berbagilah. Kalau kita senang dengan makanan, ada orang lain yang dalam keadaan lapar, berbagilah. Kita merasakan ilmu, merasakan kebahagiaan dengan rasa yang luar biasa. Boleh jadi ada orang lain membutuhkan nasihat. Fa idzastansohaka fa ansihu. Kalau dia butuh nasihat, berilah dia nasihat. Maka ridho Allah bagi orang yang bahagia saat dia membersamakan kebahagiaan itu dengan orang-orang di sekitarnya. Masya Allah, adem sekali mendengar jawaban dari Ustaz Abdul Syukur. Terjawab ya Pak Sudirman, ternyata simpel sekali ketika kita berbagi dengan orang lain, insya Allah ridha Allah ada didapatkan oleh kita. Penanya berikutnya saya persilakan Ibu Ani yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustaz Fahmi Salim. Silakan Ibu Ani. Boleh ya, saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah
bersyukur mendapatkan kesempatan bisa bertanya pada event seperti ini. Kami mengetahui Ustaz bahwasanya apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Dan apabila kita kena musibah, kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kadang-kadang hanya di mulut, kalau apalagi khususnya kalau kita mendapatkan musibah. Cuma kadang-kadang di mulut alhamdulillah, tapi bagaimana caranya mengajak hati dan pikiran kita itu untuk mengucapkan rasa syukur juga dan mengucapkan, menghadirkan hati dan pikiran kita itu untuk menerima takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik. Terima kasih Ibu Ani. Bagus sekali pertanyaannya Ustadz Fahmi, ternyata ini juga saya juga pernah merasakan seperti itu. Mengucap sih gampang, alhamdulillah. Ada ketika kita pernah musibah, kita innalillahi. Tapi memang betul Bu ya, hati kita kadang masih berat sekali, tidak sama dengan perkataan. Silakan Ustadz Fahmi. Terima kasih Bu. Bu Ani sama namanya. Ibu Ani, alhamdulillah ya. Jadi ketika seorang hamba itu berzikir, lisannya berzikir, itu sudah bagus. Ini sudah tanda dia beriman. Ya. Kata Nabi SAW, salah satu ciri tanda keimanan seorang adalah an yakuna lisanuhu ratban bidzikrillah. Lisan itu basah dengan zikir kepada Allah. Apa yang dia hadapi, semuanya dia hadapi. Pertama, yang paling pertama, respon dia ketika dia ingat berzikir kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah, itu luar biasa. Itu nilai ibadah. Ketika dia mendapatkan cobaan, ujian, inda sadmatil ula, ketika pertama dia mendapatkan mendengar kabar kurang baik, kabar yang tidak menyenangkan, langsung dia berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sudah luar biasa. Nah, ini yang harus kita budayakan. Berzikir, mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam menghadapi segala sesuatu, berdoa dalam setiap keadaan. Bangun tidur, mau naik kendaraan, mau masuk toilet, mau keluar toilet, mau pakai pakaian, mau bercermin, mau keluar rumah, semua ada doanya, ada zikirnya. Ini satu, itu udah kebaikan. Yang kedua, setelah berzikir lisan itu bagaimana supaya ini masuk ke dalam hati, lalu kita hayati dan menjadi sikap kita sebagai muslim dan mukmin menerima takdir Allah. Ya, biasanya yang ujian begini ini adalah kalau kita dapat musibah, dapat bencana. Enggak semua orang dapat bencana, iya sabar, alhamdulillah sabar. Tapi tetap aja kadang masih enggak nerima. Atau nerimanya itu butuh waktu. Wajar. Ya, wajar kalau kita diberi ujian, cobaan yang berat atau ringan, kita masih awalnya itu baru sebatas di bibir, di lisan, zikir. Itu udah bagus. Tapi ini gak boleh membuat kita ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini ya mengingkari takdir Allah, enggak. Bagaimana caranya supaya kita terima takdir Allah ini? Perhatikan, Ibu baca surat Al-Kahfi. Ada kisah Nabi Musa Khidir. Masya Allah. Itu kisah Nabi Musa dengan Khidir. Itu semua pelajaran tentang takdir Allah. Bagaimana akal, ilmu, pengetahuan manusia itu berhadapan dengan takdir Allah. Seolah-olah Nabi Musa berdialog dengan Khidir itu adalah simbol lambang dialog antara ilmu menghadapi takdir Allah. Ilmu manusia ini pengennya kan lempeng-lempeng aja, ya enggak? Nah, lalu ada ujiannya. Satu, anak kecil dibunuh. Ya, ini ujian kematian. Banyak orang enggak terima. Siapa saja, bukan anak kecil, suami meninggal, orang tua meninggal, atau anak duluan yang meninggal daripada orang tuanya. Ada yang begitu kan? Ujian berat Pak, ujian berat. Kita yang ngelahirin, kita yang nyebokin, kita yang mandiin, kita juga yang lihat dia dikubur. Coba orang tua masih hidup. Ini berat Pak. Maka itu belajar takdir, sabar dari kisah Nabi Musa dan Khidir tentang kematian. Tentang musibah kapal dilobangin, dibocorin, ya kan? Sama satu tentang bagaimana kita bersyukur kepada orang. Nah itu semua ada di situ. Insya Allah kita jadi orang yang
sabar dan menerima takdir Allah. Amin, amin, insya Allah Ustaz Fahmi Salim. Nanti kita akan bahas lebih luas lagi di segmen berikut karena luar biasa sekali pembahasan pada siang hari ini. Materinya sangat luar biasa sekali. Pasti di antara Anda, Bapak Ibu-Ibu yang hadir di sini, insya Allah pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Tetaplah di Damai Indonesiaku, di segmen berikut kami akan kembali usai jeda. Baik pemirsa, Anda masih di program Damai Indonesiaku. Tadi Ustadz Fahmi Salim telah menjawab atau menjelaskan apa yang ditanyakan Ibu Ani tadi, bahwa selain kita mengucapkan ada di lisan ucapan Alhamdulillah dan juga Innalillah, kita sejogjanya untuk meyakini bahwa ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di segmen ini kami akan memberikan satu penanya lagi dan insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fahmi Salim. Kepada Pak Thorif, kami persilakan untuk berdiri, bisa disampaikan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di momen spesial ini ada satu pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Dari tadi sudah dijelaskan mengenai langkah-langkah, ya, kemudian dari hati gimana timbul. Nah, mungkin dari kami yang terakhir, bagaimana kita tadi untuk meraih dunia yang hasanah, kemudian fil akhirah yang hasanah juga. Langkah-langkah apa, bagaimana cara kita biar istiqomah untuk meraih hal tersebut, ya. Karena tadi untuk menghadirkan, kemudian langkah-langkahnya sudah, tapi kita kadang-kadang tidak istiqomah dalam menjalankan itu. Nah, bagaimana caranya kita biar istiqomah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Thorif, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan Ustadz Fahmi Salim untuk menjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat penting, ya. Bagaimana kita bisa istiqomah untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat? Yaitu dengan menyadari firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin." Kalau orang ingin mendapatkan kesenangan dunia, pasti Allah akan kasih. Bisa dikasih sama Allah. Tapi enggak semua orang bisa mendapatkan kesenangan akhirat. Makanya kita harus cari dua-duanya. Kalau kita cari dunia, belum tentu akhirat dapat. Tapi kalau kita cari akhirat, pasti dapat dunianya. Kalau kita cari dunia, sebesar apapun nikmat dunia, itu tidak akan lama. Dia cuma sebentar. Kalaupun sebentar, itu pun hanya di dunia. Kalaupun enak di dunia lama, nanti di akhirat dapat balasannya belum tentu baik. Tapi kalau akhirat yang kita cari, kebahagiaan itu dapat di dunia, dan kebahagiaan yang di akhirat itu lama jangkanya, waktunya, kemudian mendatangkan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl 97, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum biahsani ma kanu ya'malun. Orang yang beriman dari laki-laki maupun perempuan, kemudian dia beramal saleh, maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan atas apa perbuatan yang mereka lakukan selama di dunia. Maka supaya istiqomah kita mencari kebahagiaan dunia akhirat, yakin Allah yang memiliki akhirat, kenikmatannya itu jauh lebih besar daripada kenikmatan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau kita tahu dan sadar akhirat yang kita tuju, keridhaan Allah yang kita tuju, insya Allah kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Ustadz Fahmi Salim. Semoga kita yang hadir di sini dan semua pemirsa yang ada di rumah insya Allah mendapatkan keistiqomahan dan selalu mendapatkan apa yang selalu kita doakan, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan insya Allah pemirsa, kita sudah sampai di ujung acara Damai Indonesiaku. Kita harus pamit undur diri. Saya Muhammad Sofyan mewakili kru yang bertugas, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan doa oleh Ustadz Abdul Syukur. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa liman haqqun 'alaina wa limasyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minadz dzakirin wasyakirin was-sabirin. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al-mukhlasin, minal ulama'il amilin di kitabika wa sunnati nabika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma khtim bi salihati a'malana. Allahumma aktub asma'ana fi 'illiyina fi jannatin na'im. Allahumma aktub asma'ana fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ya Allah, bukakan jalan kebahagiaan kami dunia akhirat. Ya Allah, karuniakan kami semua selamat dunia akhirat. Selamatkan kami dengan ampunan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan hidayah-Mu, dengan inayah-Mu, dengan mahabbah-Mu. Ya Allah, karuniakan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, karuniakan kami kelezatan tertinggi saat kami diberi kesempatan memandang indahnya wajah-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan kekasih-Mu baginda Rasulullah. Bersamakan kami bersama orang-orang yang kami sayangi, kami cintai. Menikmati surga-Mu. Selamat dari segala fitnah. Dari tipu daya setan. Dari siksa kubur, dari azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.